Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes dari Kencana. Yang terhormat Ibu Ernani MPD selaku dosen mata kuliah Apresiasi Sastra Prosa Fiksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan itu analisis kepribadian pada novel Musim Baru karya Roidah. Di sini sinopsis dari cerita ini yang tokoh utama itu Denia Renita. Nah, di sini Denia Renita ini sering dipanggil dengan sebutan nama Day. Nah, ini penjelasannya dia ini gadis keturunan dari India yang besar di tanah Minang atau Padang. Ini berusaha keras menentang tradisi dalam keluarganya. Balik terlahir dalam lingkungan keluarga yang sangat patuh dan berpegang teguh dalam tradisi leluhur, membuat jalan kisah cinta semakin terjal. Uma hanya ingin Day menikah dengan lelaki yang masih ada hubungan darah saja, yaitu Naji. Nah, di sini maksudnya ini itu Day ini tidak suka kepada Naji ini, tapi Uma ini tokoh Uma ini adalah yang artinya itu nenek dari Day. Nah, selanjutnya Day yang tidak ingin terjerumus dalam peraturan keluarganya, keluarganya itu memberanikan diri mengenalkan Rasyad kepada keluarganya. Nah, ini Rasyad ini yang disukai oleh Day. Perjalanan cinta belum usai, dalam sebuah kecelakaan kendaraan, Rasyad pun pergi meninggalkan. Seiring jalannya waktu, Day pun mulai mengenal sosok bernama Paloan. Nah, di sini yang Rasyad tuh dia sudah berusaha untuk melamar Day, tapi orang tua dari Day itu tidak menyetujui dengan hubungan mereka dengan adanya perbedaan itu antara adat Rasyad dan Day. Nah, ini selanjutnya Day ini bertemu dengan Paloan. Nah, Day benar-benar terpikat pada kepolosan dan kejujuran Paloan, tidak ingin kegagalan untuk kedua kalinya. Day pun nekat menentang tradisi keluarganya. Day memutuskan untuk kawin bersama Paluan. Nah, di sini Day ini nekat langsung istilahnya itu kawin lari. Nah, tanpa pengetahuan oleh orang tuanya. Nah, di sini di tanah kelahiran Pahlawan, Day menghabiskan hari-hari bahagianya bersama keluarga barunya. Sayangnya kebahagiaan dia tidak berlangsung lama. Kebahagiaan itu harus hilang seiring terjangnya tsunami yang melanda tanah Pahlawan. Nah, di sini Day itu tinggal di tempat tinggalnya Pahlawan, itu ada kejadian tsunami. Nah, di sini Pahlawan tuh lagi di dalam cerita itu Pahlawan tuh lagi di kebun dengan ayahnya Pahlawan, itu terjadi tsunami. Nah, Day ini ada di rumah dengan ibunya Pahlawan, jadi bisa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini dia itu mencari-cari Pahlawan. Rupanya dia tuh terbawa dari gempa tsunami ini. Jadi Pahlawan tuh meninggal dunia. Nah, di sini dengan hati tercabik, Day kembali kepada keluarganya di Padang dan keinginan untuk pun tercapai. Setelahnya semua pulih, peserta pernikahan Day dengan Naji pun digelar. Nah, di sini Day itu gara-gara Pahlawan meninggal dunia, jadi dia itu pulang ke Padang dan menemui orang tuanya itu langsung dijodohkan sesuai yang pertama tadi Naji kan dia itu tidak mau. Nah, dia sudah jadi janda, jadi pulang ke rumahnya tuh dijodohkan lagi. Jadi dengan terpaksa dia itu menerima perjodohan itu, tapi kelama-kelamaan dia itu menyukai Nanji itu. Jadi mereka hidup bahagia bersama. Nah, selanjutnya di sini penjelasan teori psikoanalisis. Nah, di sini merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Nah, di sini maksudnya itu kepribadian dari itu tokoh. Di sini saya mengangkat tokoh Day sebagai tokoh utama. Nah, selanjutnya struktur psikoanalisis atau kepribadian. Di sini ada yang pertama itu ID,
S. Nah, di sini ID ini adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Nah, dari ID ini kemudian akan muncul ego dan superego. Pada novel musim baru terdapat ID kepribadian tokoh Day atau Denia Renita. Nah, itu nama lengkapnya yang penurut terhadap orang tuanya. Nah, di sini terbagi ada dua yang ID itu. Yang pertama itu yang A itu tindak refleks. Nah, di sini yang termasuk dengan tindak refleks itu reaksi otomatis dari yang dibawa sejak lahir seperti mengejapkan mata, dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana dan biasa segera dapat dilakukan. Nah, di sini pada novel ini yang berjudul Musim Baru ini, di sini dia mendekati sang nenek. Ini isinya dalam novel itu otomatis dia kehilangan kata untuk menjawab permintaan itu lagi. Selain beringsut mendekati kursi goyang sang nenek, gadis itu mengambil tempat di kursi samping. Dia tak tahan kalau harus menetap mata sang nenek bila sampai terjadi adu argumen dengan Uma nantinya, apalagi mengenal hal yang teramat tabu bagi pendengaran sang nenek. Nah, di sini dia itu ini di halaman 16 pada novel itu dia ini dipanggil neneknya. Seperti yang kalau di dalam novel itu dipanggil karena membahas tentang Rashid yang memberanikan diri untuk melamar Day, tapi neneknya ini tidak setuju. Nah, langsung nenek itu dengan nada tinggi memanggil Day dan otomatis Day menjawab langsung refleks, langsung mendekati neneknya. Selanjutnya itu masih yang ID, bagian ID tadi itu proses primer. Nah, di sini adalah reaksi membayangkan atau menghayal suatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan dipakai untuk menangani stimulus kompleks. Nah, di sini pada novel yang berjudul Musim Baru ini memiliki reaksi membayangkan. Dia itu memikirkan Uma, bapak, dan mami untuk masa depan kelaknya. Umaknya tuh nenek, bapak tuh ya ayahnya, mami tuh ibunya, itu orang tuanya, bapak dan mami itu. Nah, di sini ceritanya tuh wajah Uma, bapak dan mami ikut membayangi kepala Day. Tak tahu apa yang bertengger kepala gadis saat ini. Yang pasti jelas membentuk deret manusia adalah kebingungan dan melangkah ke depan yang akan dijalannya tanpa cinta. Ini di halaman 33, Day itu memikirkan Uma bapaknya itu, Uma, bapak, maminya itu memikirkan masa depan dia karena ada masalah yang dia menjadi janda itu takut untuk pulang ke Padang. Nah, di situ di bagian itu dia menghayal jika kalau misalnya bagaimana masa depan aku dengan kejadian ini. Nah, selanjutnya tuh ego. That is psikologis. Nah, ego ini berkembang dari ID tadi agar orang mampu menangani realita sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita, usaha memperoleh kepuasan yang dituntut ID dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek nyata dapat memuaskan kebutuhan. Nah, di sini jadinya itu tuh ego berkembang itu mengenai realita, mana kemauan dia. Nah, ini di dalam pada novel ini Day melanggar larangan dari Uma yang bertemu dengan Rashid. Nah, di sini dia bagian ini pertemuan Day dengan Rashid, tapi memang dia tidak direstui oleh Uma atau neneknya. Ini isinya ini dalam novel itu, ini pun aku terpaksa melanggar kata Uma untuk melarang aku bertemu atau berhubungan dengan Uda. Nah, Uda ini itu tuh nama panggilan oleh Day untuk Rashid. Nah, kata Day lagi, tapi aku Uma tidak lihat, santai sajalah, hibur Rashid. Lagi soal pelanggaran yang telah dilakukan Day dengan pertemuan mereka kali ini. Nah, ini di halaman 21. Jadi Day ini bertemu, mengutamakan egonya daripada dengan sudah dilarang tapi masih memaksa sesuai kehendak dia. Selanjutnya itu bagian itu superego. Nah, ini masih cabang dari ID tadi kan.
superego ini itu adalah kekuatan moral dan etika dari kepribadian yang beroperasi prinsip idealistik sebagai lawan dan prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dari ego. Nah, ini kekuatan, tapi dia tuh apa ya, superego ini dari egonya itu kekuatan dari moral dan etika dari kepribadian dia kan. Nah, ini dari tokoh D ini dari kecil hingga sudah seusia kepala dua ini karisma umatnya yang hampir tak pernah tertawa, ia memang mengungkung batin D begitu rupa. Nah, sehingga jika gadis selain bisa bermanja dan berseenaknya menentang kalimat sang nenek, maka berbeda dengan D. D itu pasti menurut saja pada apapun kata-kata neneknya itu. Namun kali ini akankah mampu melakukan itu lagi? Kalaupun mampu, tentu dengan batin yang teramat tertekan. Nah, di sini itu moral itu sesuai kepada ini kan dari kecil hingga ini dia tuh sebenarnya penurut, tapi kemungkinan dia tuh selama ini penurut tuh karena mana bosan apa menurut terus tuh itu kan ada kemungkinan dia akan membantah dari tekanan dari neneknya, orang tuanya. Nah, selanjutnya bagian C. Maaf, ini bagian B, dinamika kepribadian. Dalam dinamika ini kepribadian menjelaskan tentang ada tenaga pendorong dan tenaga penekan terkait dengan struktur kepribadian di atas. Tidak lanjut dari aspek berikutnya yaitu dinamika kepribadian. Nah, dinamika ini dalam penelitian ini meliputi insting yang di dalam terdapat insting hidup dan insting mati. Pada novel Musim Baru ini memiliki insting hidup dan mati. Nah, di sini insting hidup dan matinya itu kepribadiannya. Nah, ini contohnya dia itu ketakutan dijadikan omong oleh temannya. Dia takut dirinya dijadikan bulan-bulan oleh Meli. Meski pernah taurub dengan pria, dia tetap saja perempuan pemalu yang tak mudah begitu saja bersikap suka pada lelaki yang baru dikenalnya. Nah, di sini dia itu ini mulan-mulan karena dia kan dengan rahasia itu kan tidak jadi. Nah, selanjutnya itu kan dengan paluan. Nah, di sini dia merasa itu malu. Pribadian dia tuh meski taruh dengan pria tetap perempuan pemula yang tak mudah begitu saja bersikap suka pada lelaki yang selanjutnya D. Kecemasan. Kecemasan ini adalah variabel penting dari hampir semua teori kepribadian. Kecemasan sebagai dampak dari konflik yang menjadi bagian kehidupan terhindar dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian yang utama. Nah, di sini terbagi 3. Ini kecemasan ini berhubungan dari satu sama lain. Nah, kecemasan realitis. Ini takut pada bahaya yang nyata di dunia luar. Kecemasan ini menjadi asal mula timbulnya kecemasan neoritis dan kecemasan moral. Nah, di sini kecemasan ini berhubungan ya. Ini pada novel Musim Baru ini dia merasa tidak enak, seperti ada yang akan terjadi. Nah, di dalam novelnya ini dia merasakan perasaan yang tidak biasa sore ini. Angin berhembus tenang, namun justru menggelisahkan batinnya. Dia tak mengerti maksud perasaan ini. Tiba-tiba dia teringat Padang. Apakah ada suatu berita dari Padang? Tapi berita pula apa yang disampaikan ke sini dari Padang? Tak satu pun anggota keluarga dan teman yang kuberitahu di mana keberadaanku kini. Suara hati dari wanita itu tengah menopang daku di bibir jendela. Dia tengah menunggu suami tercinta pulang dari ladang. Ingat pahlawan dia jadi ingat kalau 3 hari yang suaminya akan menjanjikan akan mengajaknya berdagang hasil panen ke Padang. Mungkin inilah yang dimaksud dengan kegelisahanku soal Padang. Nah, di sini dia mulai gelisah, takut ada yang akan terjadi untuk kedepannya. Nah, selanjutnya itu kecemasan neoritis. Nah, di sini berhubungan dengan kecemasan itu tadi. Nah, ini ketakutan terhadap apa yang bakal
diterima dari orang tua atau figuran, pengusaha lain dan lainnya. Seorang memuaskan insting dengan cara sendiri yang diyakini bakal menuai hukuman dan lainnya. Di sini kecemasan teoritis ini dia panik, merasa kecemasan yang sangat cemas karena pahlawan tidak ada. Pas terjadinya gempa dia khawatir dengan keadaan pahlawan. Nah, di sini kan tadi itu dia yang kecemasan yang bagian A tadi kan dia sudah merasakan cemas tapi tidak tahu apa tujuan kecemasan itu, apa yang akan terjadi. Nah, rupanya itu kecemasan itu akan terjadinya tsunami. Nah, dia ingat situasi Padang kala gempa mengguncang, warga beralih mencari ketinggian agaknya itu pula lagi yang harus dilakukan. Dia tak ingin melakukan kebohongan dengan membiarkan wajah bengong ibu pahlawan berakhir tragis. Tapi mana pahlawan? Jerit batin Day. Namun pikiran normalnya segera saja menarik tangan ibu pahlawan, mengajaknya lari mencari ketinggian. Ya, jika gempa besar melanda Padang, maka warga akan berlarian ketinggian untuk menghindari tsunami. Sekarang teriakan tentang air dan lari sudah jelas bahwa kondisi itu akan melanda Mentawi juga. Nah, ini di halaman 73. Jadi dia cemas karena pahlawan tidak ada. Dia tuh kan pahlawan tuh ada di ladang, sedangkan dia dengan orang ibunya pahlawan tuh ada di rumah. Jadi bisa menyelamatkan diri ke tempat ketinggian. Jadi dia tuh cemas kemana pahlawan. Nah, selanjutnya kecemasan. Nah, ini yang sambungannya juga dari kecemasan moral ini adalah kecemasan kata hati. Kecemasan yang timbul ketika orang melanggar standar nilai orang tua. Kecemasan moral, kecemasan neurotis tampak mirip, tetapi memiliki perbedaan prinsip, yakni tingkat kontrol ego pada kecemasan moral. Orang tetap rasional dalam memikirkan masalahnya, sedang apa kecemasan neurotis orang dalam keadaan distres, terkadang panik. Nah, jadi selanjutnya sehingga mereka tidak dapat berpikir jelas. Nah, di sini ada pada novel musim baru ini dia merasa takut kehilangan pahlawan. Tuhan jangan ambil pahlawan, dan Bapak, oh ombak jangan tahan tubuh suamiku dari mertuaku. Derita batin lalu dia tak ingat apa-apa lagi. Sebelumnya suaminya terasa gelap dalam pandangannya. Hati dia tetap menyadari kalau dia tak akan menemukan pahlawan untuk malam ini. Tubuh ini pun tumbang mencium tanah. Nah, di sini di halaman 74. Bahwa dia tuh panik. Sudah ada perhiasan juga kalau pahlawan tuh tidak akan ditemukan pada kejadian tsunami atau gempa. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan dari analisis saya itu dari hasil penelitian dalam novel Musim Berkaya Rosidi dapat disimpulkan karakter D itu atau Denita Renita adalah keras kepala, teguh pendirian dan pada akhirnya patuh kepada orang tuanya. Nah, jadi kan sesuai sinopsis yang saya ceritakan kan dia menentang apa yang disuruh orang tuanya, tapi ujung-ujungnya dia menuruti dan bahagia malahan sesuai pilihan dari orang tuanya itu. Masalah jodoh. Nah, di sini ditinjau dari segi dinamika kepribadian, dia memiliki kepribadian keras kepala. Kan sesuai yang dia sukai kan. Di sini ditinjau dari segi kecemasan, dia memiliki kepribadian mencemaskan diri sendiri dan tidak patuh terhadap orang tua. Nah, di sini dia benar dia suka mencemaskan dirinya, itu apa masa depannya atau gimana, dia tuh pengennya pokoknya sesuai pilihan dia dan kesenangan dia, dan tidak patuh terhadap orang tua itu ya awalnya memang dia tidak patuh pada orang tua, tapi ujung-ujungnya dia patuh dan menuruti, dan itu mendapatkan kebahagiaan baginya. Nah, dari sini sekian penjelasan saya dari analisis kepribadian pada novel Musim Baru karya Rosida. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.